Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini di mata pelajaran PJOK. Di pertemuan ini kita akan belajar materi bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Tapi sebelum itu anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar kita bermanfaat dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, berkaitan dengan materi kita hari ini, bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Coba anak-anak simak dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Pertama, setelah menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Kemudian anak-anak bisa menyusun laporan mengenai bahaya rokok dan minuman keras serta bagi kesehatan tubuh. Dan terakhir, anak-anak mampu mengampanyekan gerakan anti narkotika, zat adiktif, dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan tubuh. Baik anak-anak, demikian tujuan pembelajaran yang nantinya bisa anak-anak capai setelah anak-anak belajar di sini. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar anak-anak benar-benar memahami dan mampu menerapkan atau bagaimana caranya untuk menghindari dari bahaya rokok, kemudian narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh ya. Baik anak-anak, kita mulai. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu apa saja bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Merokok dan minuman keras adalah pilihan. Itu tandanya manusia sendiri yang merusak tubuhnya. Padahal manusia dianugerahi tubuh sempurna oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Asap rokok sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita hindari rokok dan minuman keras. Nah, untuk bahaya merokok bagi kesehatan anak-anak sekalian, asap rokok berbahaya bagi perokok aktif ataupun perokok pasif. Perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. Anak-anak bisa lihat di sini ada seseorang yang menggunakan atau memakai baju putih sedang merokok. Nah, beliaulah ini yang merupakan perokok aktif. Sedangkan orang lainnya ini merupakan perokok pasif. Karena walaupun mereka tidak merokok tapi akan terkena asap rokoknya itu. Jadi anak-anak, asap rokok ini sangat berbahaya bagi orang yang merokok ataupun yang tidak merokok tadi, perokok aktif ataupun pasif tadi ya. Nah, sekarang anak-anak kita cermati apa saja kandungan zat-zat dalam rokok. Pertama adalah tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau karsinogenik. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. Nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada perusakan sel-sel pada tubuh. Wow, sangat berbahaya sekali ya anak-anak ternyata nikotin ini. Nah, kemudian zat berikutnya ada karbon monoksida.
Karbon monoksida ini merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan pernapasan. Keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru kita sehingga menyebabkan penyakit koroner. Nah, selanjutnya anak-anak, perhatikan baik-baik cara menghindari kebiasaan merokok ini. Menjauhkan diri dari rokok itu pasti ya harus anak-anak lakukan untuk menghindari kebiasaan merokok ini. Kemudian menyosialisasi larangan merokok. Lalu membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Ayo, sekolah anak-anak sudah area bebas rokok belum? Jawab ya di kolom komentar. Jawab iya atau tidak. Kalau anak-anak menjawab iya, berarti sekolah anak-anak sudah termasuk kawasan bebas rokok. Kalau anak-anak menjawab tidak, berarti sekolah anak-anak masih ada atau orang diperbolehkan untuk merokok di sekolah. Berikutnya, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Nah, anak-anak tentu sudah tahu ya pola hidup sehat, pernah Pak Guru sampaikan. Lalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Contohnya apa saja anak-anak kegiatan positif? Ya, bagus sekali. Olahraga, belajar ya, atau mungkin pergi ke tempat wisata sambil belajar dan lain sebagainya. Nah, bahaya minuman keras bagi kesehatan sekarang anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah belajar banyak sekali tentang bahaya rokok. Sekarang kita lanjutkan untuk bahaya minuman keras bagi kesehatan. Nah, minuman keras mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Nah, jika seseorang mengonsumsi minuman keras, fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Mengapa? Nah, simak baik-baik sampai selesai ya penjelasan Pak Guru ini. Pertama, kandungan zat dalam minuman keras. Nah, minuman keras atau miras atau minuman beralkohol mengandung etanol. Etanol ini merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. Nah, bahaya dari minuman keras anak-anak, miras ini dapat menimbulkan ketagihan. Jika mengonsumsi miras dapat merusak fungsi organ tubuh kita. Miras juga menyebabkan gangguan mental organik atau GMO. GMO muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf rusak. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggunya sistem pernapasan, dan berbagai penyakit lain. Wow, sangat bahaya sekali ya anak-anak minuman keras ini. Jadi anak-anak jangan sekali-kali pernah masuk dalam bahaya atau minum minuman keras ini. Nah, cara menghindari bagaimana anak-anak? Pertama, anak-anak wajib dan harus katakan tidak pada miras. Hindari bergaul dengan peminum miras. Ya, sekali lagi hindari bergaul dengan peminum miras. Karena pergaulan ini akan sangat berpengaruh anak-anak ya pada kegiatan atau aktivitas nantinya anak-anak. Kemudian terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan. Tanamkan dalam hati jika miras berbahaya bagi tubuh. Anak-anak tentu sudah tahu ya penjelasan Pak Guru tadi ada bahaya-bahaya yang telah Pak Guru sampaikan tentang minuman keras ini ya bahayanya tadi. Nah, tentu berikutnya gunakan waktu luang anak-anak tentu untuk kegiatan yang positif, yang baik-baik ya. Berikutnya, anak-anak hendaknya bersikap tegas dengan mengatakan tidak pada minuman keras ya. Jadi katakan tidak sekali tidak, tetap tidak pada minuman keras. Selain merusak kesehatan, miras merusak mental generasi bangsa. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, hendaknya kamu menghindarkan diri dari miras ya.
Nah, caranya dengan melakukan kegiatan yang positif tadi. Nah, berikutnya anak-anak, setelah miras ada lagi nih bahaya mengonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lain. Nah, istilah narkoba merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Narkoba telah menjadi candu bagi banyak orang, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah menyatakan narkoba sebagai musuh kita bersama. Narkoba harus diperangi karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Sekali lagi, narkoba harus diperangi karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Nah, pertama, bahaya narkotika. Nah, narkotika ini adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kebergantungan. Nah, ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Nah, sebenarnya narkotika juga digunakan di kedokteran loh, sebagai obat bius. Nah, sayangnya narkotika ini disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Pengelompokan narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35, yaitu ada golongan 1. Kegunaannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kebergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin. Golongan ketiga untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan kebergantungan. Contohnya kodein. Nah, bahaya narkotika. Narkotika ini seperti ganja, merupakan tanaman perdu yang mengandung sejenis bahan kimia beracun. Dampak mengonsumsi ganja antara lain dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Sementara itu, kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai obat bius lokal. Jika disalahgunakan, pemakaian kokain akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Nah, bahaya narkotika ini anak-anak sekalian, untuk jenis morfin, heroin, dan kodein merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Pemakaian morfin, heroin, dan kodein yang disalahgunakan ini akan menimbulkan dampak sangat buruk sekali. Efek dari pemakaian morfin antara lain kebingungan, pingsan, dan impotensi. Heroin dapat menyebabkan kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Adapun penyalahgunaan kodein dapat menyebabkan gatal, depresi, dan sembelit. Wah, sangat berbahaya sekali kan anak-anak? Untuk narkotika ini. Nah, berikutnya kita coba simak untuk bahaya psikotropika. Untuk psikotropika ini merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, jenis psikotropika digolongkan sebagai berikut. Pertama, golongan 1 sangat kuat kecanduannya, contohnya ekstasi, amfetamin. Golongan 2, sifat kecanduannya kuat, contoh sabu-sabu dan sintetis. Golongan 3, sifatnya sedang, contoh amorbabital. Golongan keempat, sifatnya ringan, contohnya zepam. Ya, itulah jenis psikotropika yang digolongkan menjadi 4. Nah, psikotropika dalam pengobatan dikelompokkan menjadi 3 anak-anak. Pertama yaitu depresan, merupakan penekan saraf pusat, penenang atau obat tidur. Obat jenis ini juga diminum memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf, dan menyebabkan tidur.
Yang kedua adalah stimulan. Nah, stimulan ini merupakan perangsang saraf pusat atau anti tidur. Obat jenis ini jika diminum mendatangkan rasa gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, serta meningkatkan suhu tubuh dan tekanan darah. Nah, untuk yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen ini mampu menimbulkan halusinasi atau khayalan, seperti mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Pengaruh halusinogen antara lain aktivitas meningkat, banyak bicara atau tertawa, mudah marah, merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan mual. Nah, yang berikut obat berbahaya lainnya untuk kesehatan tubuh kita anak-anak. Apa saja obat berbahaya tersebut? Pertama, dalam dunia medis, obat diperlukan untuk mengobati tubuh kita ya jika kita sakit. Nah, tapi tidak semua obat dapat menyebabkan tubuh menjadi sehat. Ada beberapa obat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh, amfetamin, opium, metadon, dan lain-lain. Nah, untuk jenis zat adiktif sekarang. Nah, istilah zat adiktif ini merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan menurunnya atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kebergantungan. Beberapa jenis zat adiktif sebagai berikut. 1. Sedativa hipnotika. Nah, zat ini merupakan penenang seperti obat megadon yang digunakan dalam dunia kedokteran. Penggunaan sedativa hipnotika dalam dosis besar dapat menyebabkan tertidur. Gejala akibat pemakaian ini seperti bicara lambat, gelisah, mengamuk, mengantuk, daya pikir menurun, dan malas. Berikutnya ada cannabinoids. Nah, cannabinoids ini merupakan bahan kimia psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja. Efek pemakaian obat ini seperti akan merasa nyaman dan rileks sehingga tidak ada perasaan tegang. Nah, bahan kimia ini sangat berbahaya sekali anak-anak bagi tubuh dan tentu menyebabkan ketergantungan. Berikutnya ada narkotik analgesik. Nah, obat ini adalah penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi. Dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, berikutnya anak-anak, simak baik-baik cara menanggulangi bahaya nafsa ini. Pertama, anak-anak, pencegahan. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekali lagi, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Tindakan pencegahan dari jerat narkoba yaitu melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan tentang narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, serta pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, seperti materi dari Pak Guru ini merupakan contoh untuk pendidikan, ya, pencegahan dari jerat narkoba. Jadi anak-anak kalau menyimak materi dari Pak Guru sampai selesai, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa benar-benar mengetahui sehingga anak-anak mampu mencegah dari terjerumusnya jerat narkoba ini. Berikutnya ada promosi atau pembinaan. Nah, promosi ini adalah upaya pembinaan terkait bahaya narkoba. Promosi ini ditujukan bagi warga masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba. Kegiatan ini diadakan lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi pemerintah. Promosi juga berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba. Berikutnya ada represi atau penindakan. Nah, untuk represi ini merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum. Nah, program ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkoba yang sangat-sangat membahayakan untuk generasi bangsa ini. Berikutnya ada kurasi atau pengobatan. Nah, pengobatan ini ditujukan
pada pemakai narkoba dari kebergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Nah, pengobatan dilakukan oleh dokter ahli yang menangani masalah narkoba. Kesuksesan pengobatan dipengaruhi faktor kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan orang yang sudah terjerumus dalam narkoba ini. Berikutnya ada rehabilitasi atau pemulihan. Nah, untuk rehabilitasi ini adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Rehabilitasi ini tujuannya untuk mencegah bekas pengguna narkoba agar tidak mengonsumsi narkoba. Prinsip yang diberikan dalam proses rehabilitasi ini yakni medis dan rohani. Nah, bagaimana cara untuk menghindari nafsa anak-anak? Ya, untuk menghindarinya pertama, anak-anak harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjalin komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua. Memilih teman yang bermain atau pergaulan yang sehat. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Pilih teman yang sehat atau jangan sekali-kali ikut bergaul dengan orang yang mengonsumsi atau terjerumus dalam narkoba. Berikutnya, mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba sejak dini. Lalu, menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang. Dan terakhir, sibukkanlah diri anak-anak dengan kegiatan positif seperti membaca atau olahraga, ya. Nah, demikian anak-anak untuk materi pembelajaran kita. Nah, hari ini kita sudah sangat banyak sekali membahas bahaya-bahaya rokok, miras, dan narkoba. Harapannya anak-anak benar-benar bisa menjauhinya, ya, sangat jauh ya, agar anak-anak menjadi generasi yang gemilang. Berikutnya, ayo kita mencoba. Pertama, sebutkan zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Lalu, minuman keras berdampak buruk bagi kesehatan. Mengapa? Coba jelaskan. Berikutnya, sebutkan zat yang berbahaya yang terkandung dalam narkotika. Lalu, jelaskan tanda-tanda orang yang kecanduan narkotika. Terakhir, jelaskan secara singkat kelompok zat adiktif. Begitu anak-anak, semoga pembelajaran kita ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau anak-anak masih bingung, silahkan tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar ya. Nanti akan Pak Guru bantu, khususnya materi kita hari ini, yaitu bahaya dari rokok, miras, dan narkotika. Itu saja pertemuan kita hari ini anak-anak. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK. No rokok, no miras, no narkoba.